Abah dan Mama Ika mendoakan Ika supaya Ika menjadi orang yang sukses, yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan Ika kau meraih cita-citamu. Amin. Jadi kali ini saya ada di rumah tetangga saya, ialah sepupu saya. Ini uangnya. Kayak apa, Beb? Alhamdulillah baik. Jadi kayak apa keseharian dalam seminggu ini? Ya, mengerjakan daring. Jadi kayak apa kabar rumah Abahmu? Alhamdulillah baik. Apakah ada kendala nggak dalam belajar keseharian usaha daring? Kalau daring itu ada kendala bang, tapi masalah gurunya nih ada yang paham sedikit, ada yang kada. Jadi kayak kurang paham itu lah. Eh, Oh, oke, oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ija Maulana. Saya berkunjung ke rumah pengurus Masjid Nurul Ibadah yang bernama Hamidi. Bapak Hamidi. Bapak Hamidi, mohon silaturahminya saya ingin bertanya, bagaimana sholat 5 waktu, apakah banyak orangnya atau mungkin dikit gitu? Kalau masalah jemaah Masjid Nurul Ibadah, jemaah sembahyang itu tetap banyak sampai seberis atau 2 sok Seperti biasanya seperti ya. biasa aja. Ya, dari cerita itu, apakah masjid ini melakukan pengajian untuk anak-anak gitu? Oh, ada setiap imbah maghrib. Maghrib lah. Jadi sebelum sembahyang maghrib berjemaah, imbah sembahyang maghrib berjemaah, lalu pengajian jalan pengajian TPA. Setelah itu sembahyang berjemaah bisa, imbah sembahyang isa pulang belikan gitu. Jadi mbahnya tuh sebelum misa sudah selesai pengajiannya gitu. Sudah selesai. Jadi habisannya sholat isya itu berjemaah, ya. Terus pulang itu lah. Ya, terus pulang. Jadi beto
bagaimana perasaan pian saat melewat masjid ini? Alhamdulillah selama ini hampir 5 tahun, alhamdulillah baik aja. Baik aja. Ada kendala apapun, alhamdulillah senang hati itu nah. Senang aja. Oke. Terusnya bagaimana keadaan kondisi masjid ini? Keadaannya alhamdulillah baik aja. Baik aja, nggak ada kerusakan gitu. Ada kerusakan, cuma enggak dikitan panitia memiliki. Sedikit kayak lah. Enggak dikitan. Jadi terima kasih atas anunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkunjung di rumah pembakal desa Rama Abdul Basir. Ke Abdul Basir, saya ingin bertanya kepada kali ini, supaya pian apa saja saat masih jadi calon pembakal gitu. Maksudnya waktu kita bicara calon itulah. Iya. Pertama kita calon itu sebenarnya tujuan awal itu ada keinginan calon karena melihat situasi yang harus ada perubahan. Sehingga kami tuh panggil untuk ikut juga bercalon, mencalonkan diri sebagai kepala desa Bangkai. Memang ditargetkan oleh calon-calon karena waktu itu kami ada tiga orang. Kami ini tidak diperhitungkan untuk menang. Karena itu kami sempat mendengar bahwa kami tidak diperhitungkan menang. Waktu itu kami mencoba untuk mencari strategi yang harus kami kerjakan sehingga dapat memenangkan pemilihan kepala desa pada waktu itu. Mungkin salah satunya kami waktu itu menggunakan dengan program pemerintah, yang mana calon yang dua ini selain dari kami, mereka tidak tahu kalau di pemerintah daerah itu ada program kesehatan gratis bagi warga miskin. Di situ kita ambil kesempatan untuk mengambil hati masyarakat untuk menjajakan diri kita dengan menggunakan berupa kartu nama itu kita beri foto kita, nomor urut kita bagikan ke masyarakat dengan di sana kita tuliskan pilih nama ini, nomor ini dengan kata lagi pengobatan gratis bagi warga miskin. Nah, artinya kita tidak menggunakan dana kita, cuma kita mengurus masyarakat yang miskin ini. Kalau memang mau masuk rumah sakit, kita usahakan mereka ini gratis, karena di sana ada program pemerintah untuk warga miskin yang mau berobat. Nah, itulah kesempatan kita pada waktu itu yang kita jual kepada masyarakat program itu, sehingga pada waktu pemilihan suara kita yang tidak diperhitungkan oleh dua orang calon tadi, ternyata kitalah suara yang terbanyak pada waktu itu, dan kita pun tidak menyangka juga kalau kita yang mendapat suara terbanyak. Mungkin itu. Jadi bagaimana perasaan pian ketika sudah menjadi pembakal tadi? Kalau perasaan itu otomatis kita kan senang nih, karena bisa menjadi orang nomor 1 di desa. Kalau di kecamatan mungkin orang nomor 1-nya kan Pak Camat, kalau di kabupaten mungkin Pak Bupati, kalau di desa itu adalah kepala desa. Mungkin suatu kebanggaan juga bagi kita bisa menduduki jabatan sebagai kepala desa. Jadi suka dukanya gimana? Kalau suka duka, memang kalau suka mungkin
terkadang kita bisa ada kegiatan-kegiatan yang di luar, mungkin ke provinsi. Nah, terkadang kita sebelum jadi kepala desa, kita untuk pergi ke provinsi pun sangat jarang gitu. Nah, setahun sekali itu jarang ke Banjarmasin, ke keluar Amunta ini. Tapi setelah kita menjadi kepala desa, terkadang kita dalam setahun itu ada 3-4 kali ke provinsi, ada kegiatan di provinsi. Bahkan kita bisa juga pergi ke luar daerah, luar provinsi. Nah, di samping itu juga kalau ada sukanya lagi, kita berhasil mengurus masyarakat ini. Terkadang mereka minta bantuan kepada kita, kita usahakan untuk membantu semampu kita. Ternyata itu berhasil. Nah, itulah kebanggaan kita. Sedangkan untuk dukanya, terkadang juga kan kita ada masalahnya itu seperti ada perkelahian masyarakat, ada apalagi sering malam anak-anak terjaring razia terkadang malam itu ada yang jauh malam masih banyak yang duduk ya. Nah itu terkadang kan para patroli dengan polisi. Nah itu apabila itu sudah dibawa oleh Pak Polisi, mungkin kita dipanggil juga oleh polisi untuk penyaksian apakah ini bisa dibawa pulang atau perlu ditahan ke polisi itu. Nah, itulah duka-dukanya juga. Nah, itu. Jadi visi misi kalian sebelum jadi pembakar itu apa? Untuk visi misi semalam itu kita ada sedikitnya ingin menjadikan masyarakat desa Lembangkai ini yang agamis, yang apalagi karena di desa kita ini kan ada banyak ulamanya, bahkan di sini ada tempat religi seperti makam Kiai Haji Ahmad Ridwan. Nah, dengan berpatokan itu, jadi masyarakat kita ini kita upayakan agar kelihatan itu agamisnya itu selalu kelihatan. Yang semula biasanya pakai celana pendek jalan-jalan, kita usahakanlah untuk memakai celana panjang atau sarung kayak gitu. Ya, pakai sarung ya. Nah itulah usaha kita. Dan juga masalah ingin meningkatkan masalah ekonomi di desa. Nah, di sini kan ada yang jualan yaitu bahkan usaha kecil. Nah, usaha kecil lah bahasanya itu. Nah, kita ingin memfasilitasi bahan bakunya itu mungkin dipermudah untuk mendapatkan. Nah, itulah ada sedikit visi kami itu. Baik, sampai di sini aja Kak. Terima kasih sudah waktu luangnya. Di sini dari wawancara saya sama Bapak Pembakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.